Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Implementasi Pancasila sebagai Demokrasi Terpimpin, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Winda Rahayu, yang kedua Adi Nugraha, dan yang ketiga Damar Wiyati. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang Pancasila sebagai demokrasi terpimpin. Pengertian Pancasila yaitu Pancas berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila penting bagi pandangan hidup bangsa sebagai ideologi dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Satu-satunya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem yang menggantikan sistem demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Demokrasi ini merupakan sistem demokrasi di mana segala kebijakan dan keputusan berpatokan pada pimpinan negara. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno supaya undang-undang yang digunakan menggunakan UUD-S 1950 merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota-anggota konstitusi. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang didampingi oleh seluruh anggota konstitusi. Dalam demokrasi terpimpin merupakan sebuah hype pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme, nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang menuju pada satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual, sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun tujuannya yaitu satu, untuk memahami pengertian dan latar belakang demokrasi terpimpin. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan implementasi Pancasila demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui beberapa bagian dari dekret yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1959. Bab 2. Kajian teori. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi pada tahun 1959 sampai 1966 yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporos pada nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yaitu 1. Menafsirkan Pancasila secara terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Ketiga, presiden membubarkan DPR hasil dari pemilu 1955. Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif. 4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom. Yang kelima, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi
pemusatan kekuasaan pada presiden. Keenam, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak pada komunis. Ketujuh, Manipol Uzdek atau kepanjangannya Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang dibuat presiden dirubah menjadi GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya, dampak implementasi demokrasi terpimpin pada situasi publik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum nasionalis dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecah masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat menjadi wabah. Ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat menjadi wabah. Sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 3. Yang pertama, bagaimana pemaknaan implementasi Pancasila Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dari usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, diadakan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Tidak berlaku kembali UUD 1950. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dibubarkannya konstituante. 4. Pembentukan MPR dan DPAS. Setelah itu Indonesia resmi meninggalkan demokrasi liberal dan masuk ke era demokrasi terpimpin. Diterapkannya demokrasi terpimpin membuka ruang bagi Soekarno untuk mewujudkan cita-cita leluhurnya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Adapun cita-cita yang ingin dicapai yaitu yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokrasi. Kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik di antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia. Ada beberapa ciri yang membedakan demokrasi terpimpin dengan model demokrasi lainnya. Contohnya, yang pertama, demokrasi dominasi presiden menguat. Yang kedua, pembatasan peran DPR dan partai politik. Dan yang ketiga, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Selanjutnya, untuk pembahasan yang keempat, mengenai keteladanan yang bisa diambil pada peristiwa implementasi Pancasila Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden mengakhiri era demokrasi parlementer. Maka dari itu, disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntunan konstitusi. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora adalah yang pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Dari makalah yang telah dibuat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk merencanakan pembangunan ekonomi pada tahun 1958, dibentuk undang-undang mengenai pembentukan Dewan Perancang Nasional. Tugasnya adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggara pembangunan itu. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Indonesia melakukan kredit luar negeri dan melakukan kerjasama pedagang dengan Cina, memberikan keuntungan materi dan politik. Setelah terbentuknya kabinet pada tanggal 22 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau biasa disebut DPA, yang diketahui oleh Presiden dengan Pampers nomor 3 tahun 1959 dengan 45 orang anggota yang terdiri dari 12 wakil golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya, dan 1 orang wakil ketua. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan membentuk mengajukan usul kepada pemerintah dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Para anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus tahun 1959. Upacara peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang bersejarah berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan penanggung-jawaban Presiden atas Dekret 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan sistem demokrasi terpimpin ini. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.